Jika orang sudah suka, itu lebih berbahaya. Maka dia akan mudah untuk dimainkan. Aku nggak minta banyak kok, pengen sembuh enggak lah ya gitu. Kalau pengen sembuh ya aku dulusin dulu. Lah maka udah telanjang, ya suaminya. Masa mau ngurusi Habib dulu? Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Habib sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang masih saja ramai di internet. Tentu dari awal permasalahan soal nasab ini kan masalah perilaku ya. Ini ada salah satu video dari salah satu teman kita dari Laskar Sabilillah. Dia ini dari kecil dilarang bapaknya untuk tidak mengenal Habib. Ya mungkin ini memang tidak mengeneralisir semua Habib, karena ini hanya oknum. Tetapi memang oknum-oknum seperti itu banyak sekali. Apalagi misalnya yang berkata, mana ada Habib itu melakukan pelecehan gitu. Ada juga kok, cari saja ada. Kasus di Jawa Timur ada, di Jakarta, di Bekasi juga ada. Banyak, namanya manusia kan sebenarnya sama saja. Makanya itu, tidak boleh mendewa-dewakan manusia. Apalagi orang yang dulu sebenarnya itu imigran di Indonesia. Tetapi anehnya dengan berbagai macam cara, dogma propaganda, mereka berusaha menjadi raja. Jika ada orang yang bisa dibilang itu pribumi masih menyanjung-nyanjung, itu apa ya, bodohnya dia. Kemungkinan bodoh dalam sejarah terutama di situ. Jika tahu sejarah, banyak baca sejarah, dia akan sadar dan tahu. Ini salah satu dari teman kita. Nanti alamat channel sumbernya ada di belakang. Bapak ibunya itu pengalaman, ditipu Habib lah, direndahkan Habib lah, banyak hal lah. Tentu ya semua karena apa? Oknum-oknum yang bisa dibilang dia memanfaatkan dogma-dogma propaganda yang dia punya, yang dia pelajari dari kecil, kemungkinan dari kecil, makanya dia melakukan hal seperti itu. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak praktek-praktek seperti itu, bahkan sampai praktek-praktek yang dukun, pelecehan atas nama ABCD, dan satu lagi kualat. Sampai sekarang masih banyak, dan itu masih tertanam di benak banyak orang. Tidak hanya orang biasa, bahkan di kalangan kiai juga banyak. Dan saya yakin hal-hal seperti ini sangat banyak sekali terjadi. Cuman masalahnya kan tega nggak tega gitu loh. Atau berani dan tidak berani. Ah sudahlah mungkin itu yang udah masa lalu. Ah sudahlah mungkin itu menyangkut hal pribadi dia. Makanya akhirnya apa? Menyembunyikan. Padahal jika misalkan dibuka seperti orang ini, orang akan banyak belajar. Oh begini loh, begini. Itu lebih penting sesungguhnya. Nilai-nilai yang dia dapatkan dari orang yang bercerita begini, begini. Karena dia tuh dulu dekat, karena apa? Karena kecuci otak, termakan oleh hasutan apa? Saya ini turunan Nabi, kamu harus begini. Yang paling banyak tuh itu. Dan itu yang paling apa ya, pembodohan yang paling tingkat-tingkat tinggi itu. Jika orang sudah suka, apalagi karena dogma-dogma, itu lebih berbahaya. Maka dia akan mudah untuk dimainkan. Ini dia videonya. Kali ini aku bikin konten sama papih aku. Ini aku manggilnya papih ya. Kalau yang di video pertama itu ibu aku atau mami aku manggilnya mamih ya. Jadi mamih aku juga punya pengalaman tentang oknum habaib. Kenapa orang tua kita tuh nggak suka sama Habib, pasti ada alasannya. Sekali lagi nih kita ngomong oknumnya ya, walaupun oknumnya terlalu banyak, bener nggak Pe? Iya betul. Tommy kan dari kecil dinasihatin papi suruh iya tentang Habib ya, apa namanya, bahwa jangan pernah percaya sama Habib lah. Nah waktu itu kan masih kecil ya, jadi Tom itu kayak punya apa ya, punya pertanyaan tapi nggak tahu jawabannya. Kenapa sih papi ngomong kayak gini? Ternyata setelah ada tesisnya Kiai Imad, semua nasihatnya papi itu bener gitu. Nah sekarang papi punya cerita tentang oknum habaib. Itu cerita yang kayak gimana Pi? Coba diceritain biar masyarakat itu dengar. Dan sekali lagi ini adalah video edukasi
bukan video provokasi ya. Tolong diingat, edukasi supaya keluarga kita, adik-adik kita, kakak kita, bahkan orang tua kita jangan sampai kena dawir-dawir oknum-oknum habaib yang kelakuannya kurang baik. Betul nggak, Be? Ya, betul. Coba diceritain. Salah satunya kayak gini. Aku kan sering adanya di rumah, ya di rumahnya sendiri. Habib-habib tersebut yang datang ke rumah aku, semuanya tidak kenal sama aku, tapi iso kenal. Terus tiba-tiba assalamualaikum udah naik. Aku kan istilahnya belum mempersilahkan istilahnya. Oh monggo. Tapi udah tak anggap nggak apa-apa. Ternyata setelah istilahnya aku belum mempersilahkan duduk, dia duduk sendiri. Itu pun aku nggak minta doain ya, tapi dia langsung doa saja. Setelah berdoa, ya udahlah saya aminin wong itu berdoa. Ya mudah-mudahan doanya itu doa bagus kayak gitu ya. Tetap tak amini, jangan aku tidak mengerti itu doa apa kan? Karena aku belum pernah istilahnya mondok semenjak kecil ya. Cuma ikut-ikutan istilahnya diaminin sholat, aja gitu ya. Jadi aku mengamini aja. Nah itu dampak istilahnya berdoa itu ujung-ujungnya itu ya atau minta uang, kedua kalinya minta dibelikan rokok, minuman. Terus kalau ada istilahnya di dalam rumah yang kira-kira mereka itu butuh ya diambil aja. Barang berharga. Itu salah satunya itu. Tapi kalau cerita tentang Habib, aku banyak sekali. Mungkin istilahnya nggak mungkin cukup 1 jam. Tapi tak istilahnya ambil salah satunya aja. Salah satu contohnya. Salah satunya lagi nih contohnya ya. Aku pernah itu diajak istilahnya saudara disuruh kerja di Habib di Pisangan Lama. Setelah itu aku datang hari Selasa. Hari Selasa jam 2 aku datang disuruh istilahnya bekerja sampai malam hari. Nah itu hitungannya bagaimana aku nggak tahu. Setelah tak hitung itu jumlahnya 6 hari itu berikut yang lembur. Mungkin kalau istilahnya lembur, istilah dihitung sendiri mungkin sampai puluhan hari. Tiba-tiba Habib itu negur sama aku, Pak, istilah kamu kerja di sini udah berapa hari? Ya totalnya sebetulnya kalau hitung kalau ada lemburan ada apa 10 hari. Nah, tak hitung 6 hari aja. Kok 6 hari kok pekerjaannya dapatnya dikit? Si kurang apa, Bib? Coba. 1 ya, aku mengerjakan lemari pintu 3 udah selesai bikin tebing ya, sekalian pasang sirkulasi langsung tak finishing, tak cat itu sudah selesai. Ditambah lagi aku disuruh pasang plafon itu sudah selesai. Sedangkan aku bekerja sama Habib seolah-olah aku tidak diperbolehkan masuk surga. Salah satunya waktunya istirahat jam 12 ya. Aku langsung makan terus langsung aku pengennya ke musola, hitung-hitung istilah nggak ketang setengah jam itu enggak, langsung Habib datang lagi terus langsung nuding Pak ini kerjain langsung sehingga bagaimana aku mau istirahat buru-buru mau istilah sholat termasuk asar termasuk maghrib itu seolah-olah kayak aku kerja di zaman apa ya zaman budak perbudakan ya, kayak budak lah kayak gitu. Nah itu memang akhirnya lama-lama ya 6 hari kemudian karena dia ngitungnya udah dihitung 5 hari aja. Aku hatinya terus langsung spontanitas aku dendam sama dia. Ya, langsung aku dendam, aku minta izin, ya udah 5 hari aku minta tidak dibayar. Tapi aku karena mau ke Pulau Gadung itu jauh, nggak mungkin ada mobil. Jadi aku nunggu pakai hari. Aku tolong ini diselesaikan, terus besok pagi-pagi aku mau pulang kayak gitu. Setelah itu diperbolehkan. Di situ ada anak Semarang 2, anak Purwokertonya itu 2. Tapi itu memang istilah karyawan tetap. Kalau aku enggak, cuma istilah sambilan aja. Tuh, tiba-tiba aku spontan itu jam 12 ke atas. Aku hatinya berontak. Langsung semua isinya itu yang ada di rumah-rumah yang baru itu tak rusakin semua dah. Dirusak-rusakin. Yang istilahnya dianggap dia kayak surga, langsung tak potes-potes, langsung tak buang itu. Ya. Terus paginya aku pulang. Tak pikir kalau misalkan dia marah sama aku, silakan aku siap. Mau istilahnya mau mendatangkan siapa? Mungkin ke kepolisian kali. Salah satunya itu. Aku sangat siap, bahkan aku nunggu. Yang nomor 2 kalau misalnya itu Habib istilahnya, katanya Habib kan segala-galanya. Ya, mungkin aku istilahnya disepatani apa supaya aku busuk apa. Alhamdulillah itu tidak. Allah kan maha tahu. Mana yang istilahnya salah, mana yang enggak. Seolah-olah yang masuk surga hanya dia aja, orang lain enggak boleh. Kayak gitu salah satunya. Kalau tak ceritakan istilahnya lebih lama,
itu sehari nggak mungkin cukup untuk Oke. coblekan aja sementara kayak gitu. Karena papi aku ngomongnya agak cepet, ini aku perjelas lagi. Jadi ada Habib, nggak kenal, tiba-tiba masuk rumah ke sini. Tiba-tiba, benar Pe? Iya. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini. Tiba-tiba masuk rumah. Tiba masuk dalam rumah, terus tiba-tiba doa, terus diaminin sama papi. Karena menurut papi itu Karena doa gitu ya. Pokoknya diaminin aja, nggak tahu dia doa apaan. Dan setelah selesai doa itu, ujung-ujungnya dia minta duit. Itu yang pertama, bener ya Pe? betul. Minta duit. Iya, sangat betul. Yang kedua minta rokok. Yang ketiga dia ngincer barang-barang yang ada di rumah ini. Iya. Jadi misalkan yang diambil apa Pi waktu itu? Ya, salah satunya seperti makanan kecil kayak orson, minuman lah ya. Orson, minuman. Terus yang lain kayak gitu. Nah, istilahnya mau zamannya aku punya apa itu radio yang lama yang mereknya Mempra itu kan radio kuno. Radio Itu kuno. salah satunya mau diambil aja. Lah enak aja diambil aja. Jenengan kan ahli berdoa. Mendoain diri sendiri aja, nggak usah orang lain didoain sama jenengan. Kalau misalkan doanya jenengan yang benar-benar istilahnya dikabul, kenapa susah-susah harus ke kemana-mana, salah satunya datang ke rumahnya kami kan kayak gitu. Iya. Aku orangnya nggak suka cara kayak gitu. Nggak suka ya? Pak, kalau cerita istilahnya tak ceritakan lebih ini lagi, lebih fatal lagi, itu ada, cuman mesti panjang sekali. Waktu itu menyangkut mbak Yunya saya sudah suaminya lagi nggak bisa jalan, stroke kan itu harus dimandikan sama suami sama istrinya. Iya. Tiba-tiba datang habaib dua. Kan istilahnya tuan rumah bilang ya, duduk dulu. Enggak, ini saya diladeni dulu. Aku nggak minta banyak kok, pengen sembuh enggak lah ya gitu. Kalau pengen sembuh ya aku turusin dulu. Lah maka udah telanjang ya suaminya. Masa mau ngurusi Habib dulu. Setelah itu dikasih uang, ya udah Bib. Gampang istilahnya nanti kesini lagi, sementara kita kasih uang 100.000. Ya itu nggak diterima, kan lucu nggak diterima. Setelah itu berapa jam kemudian datang lagi minta uang yang 100 tersebut. Itu kalau istilahnya cerita Habib panjang sekali. Aku punya cerita mungkin sehari nggak mungkin bisa selesai gitu. Oknumnya banyak banget ya. Iya. Karena papi aku tuh kuli lah ya Pi ya. Papi aku tuh seorang kuli. Jadi dia kerja beberapa hari, ya serabutan lah. Dia kerja beberapa hari, tapi pembayarannya nggak sesuai ya Pe. Ya kalau cerita sesuai itu sesuai, artinya Sesuai. yang 6 hari itu istilahnya dia hanya bayar cuma 5 hari, udah nggak apa-apa ya. Cuman yang fatal lagi, aku kan muslim, istilahnya pengen sholat misalkan kalau duhur aku etang-etang istilah aku aku sholat asal termasuk itu enggak istilahnya duhur, enggak asal, enggak maghrib itu. Suruh kerja terus. Nah, salah satunya itu. Kayak waktu itu kan kuli ya, anggaplah kuli serabutan, kerja 6 hari, dibayar cuma 5 hari, dan itu aja mau sholat susah. Ini parah ya. Jadi udah mirip kayak budak, ya, perbudakan lah. Tapi sekali lagi ini oknum. Terus yang ketiga, dia kan lagi sakit dia lagi sakit ya. Kan istilahnya ditaruh di roda 3 itu. Taruh di ya. roda 3. Nah, itu kan udah telanjang. Tiba-tiba Habib itu datang berdua ya. Minta diladeni dulu Habibnya, padahal apa suaminya sendiri udah telanjang. Dan disuruh istilahnya istirahat dulu sambil menunggu aku lagi mau nganu apalah suaminya. Itu enggak ini, kayaknya enggak nerima. Udah durusin saya dulu gitu, saya Habib begitu. Itu terus mintanya uang. Setelah minta uang ya dipikir lagi, aku cuman ada uang untuk persiapan belanja aja ya. Tapi bohong, kalau begitu nanti nggak saya doain lah ya gue. Tiba-tiba akhirnya karena nekan uang yang 100 itu yang sebetulnya untuk belanja dikasihkan sama dia nggak terima apa uang 100.000. Lah lucunya lagi selama berapa mungkin 1 jam kurang lebihnya datang lagi minta uang yang 100.000 tersebut tuh di situ. Minta uang lagi. Iya, uang yang tadi istilahnya ditolak, diminta lagi. Awalnya dikasih 100.000 nggak mau, dia pura-pura nggak butuh. Iya. Nyatanya balik lagi tetap aja diminta. Betul. Jadi saudara lagi sakit, udah di kursi roda ya, di kursi roda mau itu mau dimandiin ya Pi ya. Iya. Mau dimandiin ya iya, sama mau dilapin lah. ya, mau dilapin, mau dibersihin badannya. Datang Habib, nah istrinya itu
mau ngelapin Habib nggak boleh katanya. Yang pertama itu ngurusin aku dulu gitu, Habib, aku itu Habib gitu ya. Ujung-ujungnya minta duit. Nah di sini karena nggak punya duit, ada duit tapi cuma buat belanja 100.000, akhirnya dikasihkan ke Habib. Nah Habib itu pura-pura nggak mau kalau 100.000, padahal itu uang nggak ada lagi gitu, cuma segitu. Ujung-ujungnya diminta juga uang yang 100.000 itu. Ada lagi ini yang lebih parah. Sebelah rumah aku itu kan ada yayasan. Jadi mengadakan Maulid Nabi. Yang datang kan istilahnya sebagian kan istilahnya habaib yang tanpa diundang. Tapi nggak apa-apa, itu namanya pengajian. Aku juga salut ya. Tapi setelah itu selesainya Maulid Nabi itu dia dikasih makan, bahkan istilah seolah-olah diistimewakan sama kaum lingkungan kami ya. Dikasih istilahnya bekas-bekas yang dia makan, pokoknya apa jeruk apa, pokoknya inilah makanan-makanan kecil dikasihkan semua ya. Itu masih belum pulang aja ya, minta apa, minta uang. Dia bilangnya kayak gini, seperti biasanya di mana-mana aku kalau pulang pastinya diongkosin kayak gitu. Nah datang sendiri apa sendiri. Nah akhirnya rombongan Dadro itu mendekati sama aku ya, mendekati, tuh ada Habib ini mana gitu. Nah akhirnya saya deketin itu berdua, Bib, ente orang mana? Aku orang Hadan. Aku sih orang Hadan kayak gitu. Orang tua saya di sana juga ngimami kayak gitu. Yang namanya Kibail. Ya. Jadi jenengan kurang apa? Makan udah makan. Bahkan sisa-sisanya ini seperti buah-buahan ada apa dikasihkan sama jenengan. Jenengan istilahnya, oh Nabi Muhammad aja contohnya nggak kayak gitu kok. Nabi Muhammad itu senang istilah memberi. Dan jenengan katanya cucu Rasulullah, malah sebaliknya. Itu yang aku bingung di situ. Dah, jangan macam-macam. Kalau nggak pulang nanti ribut sama aku. Akhirnya dia ketakutan, akhirnya langsung tak dorong-dorong ke sepeda motornya dia. Malah aku sempat ditonton orang-orang Gadro, orang-orang yang pengajian kayak gitu. Bukan aku sok jagoan, enggak. Tapi kalau yang benar-benar, kalau yang salah-salah, kalau yang enak ya aku lebih enak, kan kayak gitu. Jadi memang harus dilawan ya. Apalagi sekarang sudah terbukti ternyata genetiknya Habaib itu G atau Yahudi P. Tapi ya, saya sampai bilang begitu. Sebetulnya ini Muslim apa orang Yahudi? Bahkan Yahudi hanya sebuah cerita. Tapi kalau ini kenyataan. Sebab aku bilang cerita, aku belum tahu sendiri. Iya benar. Kalau gitu. Iya. Berarti semenjak ada tesisnya Kiai Imad ini, Papi seneng ya? Ya, sangat suka ya. Sangat. Sebab misalnya mendukung lah ya. Artinya berani untuk benar, berani untuk meluruskan kaum. Itu aku lebih salut. Apalagi anak saya, aku nggak ngerti tiba-tiba udah ikut sama Laskar Sabilillah. Jadi Papi aku tuh mendukung tesis ilmiahnya Kiai Imad dan mendukung juga aku masuk PWI ke Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Oke, ini cerita Habib, Oknum Habib. Iya, ini kalau diceritain panjang banget karena papi aku tuh dulu sering cerita ke aku pulang tiba-tiba, Mas, nih papi mau dikeroyok di mana? Di majelis. Emang gara-gara apa? Gara-gara ngomongin masalah Habib, maksudnya biar jangan pada percaya sama Habib. Nah dulu kan papi aku ngomong begitu, nasehatin orang-orang supaya jangan percaya sama Habib, itu posisinya belum ada tesis ilmiahnya Kiai Imad dan belum ada Laskar Sabilillah. Ya itu resikonya sangat gede. Jadi papi itu aku anggap pejuang. Papi itu aku anggap pejuang ya. Karena berjuang sebelum adanya tesis Kiai Imad dan itu penuh resiko. Resikonya sangat gede. Kalian tahu sendiri Muhyiddin kayak gimana. Kalau sekarang mungkin Muhyiddin agak nggak berani ya.